Hari ini ditutup dengan reversal candle engulfing. Pembahasan kemarin kan kita udah plotting yang namanya the bullish divergence di MACD dan reaksi pasar cukup positif. Walaupun lihat dari daily ya momentumnya masih kurang bagus. Untuk patokan support terdekat masih sama ada di 70.30. Hasil BI rate akhirnya menaikkan 50 bps menjadi 4,25% untuk suku bunga acuan. Ya udah, kayaknya itu dulu untuk pembahasan komposit hari ini. Kita memperkenalkan sistem baru dari QT. Sangat berbeda sama bukan beberapa lagi sih, video-video yang lalu kita kan memakai list dari alligator. Nah ini kita akhirnya buka sistem baru kita. Jadi ini ranking list. Di ranking list ini terdapat 20 saham yang udah di screening oleh sistem kami. Saham-saham yang berada di bursa itu disortir menjadi 20 besar, di mana saham-saham tersebut itu sudah menunjukkan yang namanya clear uptrend. Jadi bukannya sideways, bukannya lagi downtrend. Ya, jadi emang ada beberapa saham sih kayak WIM, kita udah bahas dari beberapa minggu yang lalu, BMM, Panin, PNLF, BMHS. Ya udah, berhubung ini udah clear uptrend, jadi kelebihannya nggak begitu terlalu mengikuti pola dari si IHSG. Nah itu salah satu keuntungan dari sistem ranking kami ini. Pertama ada WIM yang kayaknya kita udah nggak perlu bahas lagi. BMM juga nggak perlu dibahas lagi. Panin, ya Panin kan emang berada di list 20 besar. Tapi kan kita belum ketemu tradingannya di mana. Secara keseluruhan ya masih uptrend karena masih berada di dalam list. Ya kita tinggal plotting yang namanya kemungkinan resisten aja. Sekarang masih berada di area resisten extension 1385 dan sudah semingguan sideways di area itu. Secara keseluruhan ya masih uptrend, unless si saham Panin ini keluar dari 20 list yang ada di sini. Mungkin kalau misalnya ntar pembahasan besoknya Panin udah keluar dari, udah nggak ada lagi, maksudnya udah nggak ada lagi di list ini, ya kita saatnya taking profit aja. Begitu cara kerja kita untuk saat ini. Kayak Panin emang take profit 500 tercapai, tapi masih berada di list, kayaknya nggak ada perubahan, masih boleh di hold. Strateginya sama, kalau misalnya ada update PNLF ini keluar dari list, ya kita saatnya taking profit. Dalam arti kata, kalau misalnya ada saham yang keluar dari 20 besar ini, ya dia udah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan bear market gitu loh. Terus ada BMHS. Di BMHS ini ya kita bisa pantau, dia ini udah termasuk ke list karena dia udah closing up ke atas si alligator, dan juga ada tanda-tanda divergence yang lain. Bukan tanda-tanda divergence, tanda-tanda reversal, yaitu ada divergence di MACD daily. Sekarang tinggal tunggu konfirmasi break ke atas 635. Kalaupun emang break,
cut loss-nya ada di sekitaran 560. PLN secara keseluruhan ya masih uptrend juga, tapi kita ya cuman plotting support terdekat di 123 ya, nggak sampai ke level tersebut juga udah keburu rebound, tapi masih uptrend. Ya belinya itu di mana? Untuk sekarang sih ya lebih baik ngantri di sekitaran 123 karena resikonya relatif nggak begitu besar dari level cut loss di 113. Setelah itu ada Akra, nggak usah dibahas. Take profit berikutnya ada di sekitaran 1500-an. Setelah itu Mapi break high. Kemungkinan ini juga ada yang namanya double bottom dengan neckline di sekitaran 1060. Jadi yang belum kedapatan barang bisa ngantri di sekitaran 1060. Level tersebut juga terkonfirmasi oleh aligator garis hijau. Jadi ya cukup menarik lah di level itu kalau misalnya untuk di HK. Setelah itu ada ADMR, kita belum ketemu belinya di mana. Tadi sempat mikir sih kalau misalnya buy on break 2010, tapi strukturnya kurang oke. Tradingan kita di 1235 itu diabaikan aja, itu udah dari awal tahun ini. Taking profit di 2400 sudah tercapai, beggar. Jadi secara keseluruhan ya sudah uptrend. Melihat momentumnya juga ya kita tahu lah, stokastik juga udah crossing up, MACD udah di atas 0 ya, apalagi sekarang ya hurdle yang harus ditembus ya ada di 2010 walaupun struktur dari chartnya kurang oke. Setelah itu Agi ini kita udah trading kembali di buy on break 2250 dari beberapa hari yang lalu. Hari ini dia break lagi ke atas 2450, kayaknya sinyal beli masih cukup besar. Cut loss-nya kemungkinan ada di 2300, untuk target paling dekat sekitar 2700. Setelah itu ada SMBR kita lewatin. Kemungkinan dia menarik kalau misalnya dia break ke atas 595. Untuk cut loss-nya kemungkinan di 540 deh. Jadi dipantau dulu. Kalau misalnya dia berhasil break high level garis biru. Medco ya saham komoditi ini kan terdorong oleh konflik Rusia dan Ukraina. Kemarin juga ada sempat berseteru yang baru antara NATO sama si Putin tentang ya ngebluffing tentang nuclear power, maksudnya nuclear weapon lah. Ya secara keseluruhan intinya masih uptrend dan juga kita masih terpantau cuan juga di saham ini. Sebentar. Oke, lanjut. Setelah itu Kalbe ini rada susah sih tradingannya. Hari ini ditutup dengan engulfing, tapi ya price actionnya kurang oke. Ya kita menunggu konfirmasi price action lebih lanjut aja. Setelah itu ada AMRT masih ditutup dengan rejection candle di area fraktal kalau kata orang.
Tapi ya secara keseluruhan masih boleh di hold lah yang punya barang di 2070, jadi nggak ada perubahan untuk si AMRT ini. Kita menargetkan ke 2600-an. Uh, dan ini salah satu fitur dari sistem kita. Jadi rankingnya itu nggak ada perubahan. Jadi previousnya itu di 14 jadi 14 juga. Nah ini ada skor summary itu. Jadi lebih menunjukkan kayak indikator. Jadi sekitar ada 15 indikator bilang itu masih bagus dan 6 indikator itu bilang jelek. Jadi kan kita melihat dari majority-nya kan. 15 dikurangin 6 ya total masih ada 9, masih oke lah. Masih lebih banyak good-nya walaupun emang rejection candle. Lagi pula kita juga tradingan bukan di area-area sekarang, tapi ini cuman menjadi barometer kita apakah ini masih bisa di hold atau enggak. Begitu. Terusnya ini ada juga ada margin listnya juga. Yes, jadi di kita itu ada MG dan IU. Dia ini masuk ke margin list, jadi ya oke lah si AMRT ini. Tinggal leverage up-nya di mana. Setelah itu SMGR hari ini ditutup dengan engulf candle, bisa dibilang bisa dipantau kalau misalnya dia break ke atas 7350, cut loss-nya ada di 7050. Kita cek apakah ada perubahan. Rankingnya belum ada perubahan, tapi skor summary juga masih relatif aman. Ya mana tahu pas dia break ke atas 7350 ranking analisnya naik dan juga skor summary-nya juga bertambah. Mana tahu pas dia break 7350 ini jadi ranking 1 yang sekarang masih diduduki oleh Wismilak di klasemen sementara. Setelah itu ada Harum. Ya Harum intinya masih boleh di hold jika ada perubahan. Kita cut loss ada di 1805, nggak kena sikat juga, jadi masih terpantau aman. Setelah itu kita cek dulu, cek. Oke, ranking naik dari sebelumnya ranking 26 di luar klasemen sementara, dia sekarang ranking 16, naik 10 tingkat, lumayan oke. Skornya juga ya udah pasti bagus lah karena sudah terpantau uptrend. Untuk targetnya ya masih ada di 2070, nggak ada yang mesti dibahas. Kita udah plotting dari jauh-jauh hari juga. Setelah itu ada SMRA nunggu buy on break 735. Kemungkinan cut loss-nya ada di sekitaran 670 begitu. Cek lagi skor minus, tapi nggak masalah. Mungkin minusnya itu karena ya emang kemarin tanggal berapa sih ini big candle-nya itu tanggal 21 ya. Ya mungkin pas tanggal 21 banyak yang menunjukkan crossing down. Ini salah satu contoh yang kita bisa lihat kan di chart itu ada stokastiknya dia crossing down, terusnya ini MACD-nya juga, histogramnya juga melemah. Tapi secara keseluruhan balik lagi dia ini masih ada di 20 besar, jadi masih terpantau uptrend sampai saat ini. Tinggal ya dia mampu nggak break ke atas 735. Kalau misalnya break ya berarti udah clear signal. Pas break mungkin ada perubahan lagi di ranking yang mungkin 10 besar, dan skor summary-nya juga ada yang tadinya minus jadi di daerah plus, kayak misalnya plus 4, plus 5, ya oke lah. Yang penting good-nya jadi lebih besar daripada bad.
go to go to kita lewatin dulu aja. Jadi dia masuk ke 20 besar ini ya mungkin karena ada potensi naik juga karena 2 hari yang lalu itu dia berhasil rebound, terusnya pas tanggal 19 kemarin itu ada yang namanya hammer candle. Walaupun ya nggak begitu oke sih, walaupun dia masuk ke rankingnya juga udah ranking bawah gitu loh. Nggak tahu apakah bisa didegradasi atau enggak kan. Dia itu sekarang ranking 19 dari 20. Ya kita lewatin aja lah dulu, udah mau didegradasi ini kan. Oh, mana sih? Go to sekarang Inco walaupun emang di ranking terakhir tapi nggak masalah. Analisa kita kan masih nge-hold barang ini selama 6.000 nggak tertembus. Tinggal summary-nya kayak gimana ya hari ini. Naik 1 tingkat dari 21 ke 20, tapi skornya totalnya 15. Jadi 15 indikator bilang masih good to go, jadi ya intinya masih boleh di hold. Untuk targetnya kemungkinan ada di sekitar level 7.000-an. Begitu. Ya udah, kayaknya itu dulu hari ini. Apa ya tambahannya ya? Oh ya, kita bisa nge-request chart juga by the way di sistem kita. Nah, ini bisa dilihat. Ini kan ada yang namanya signal. Jadi di grup premium kita itu ada yang namanya alert signal. Pas alert signal itu muncul, nah ini tanda panah hijau ini juga muncul. Jadi dimana di saat itu seharusnya beli gitu loh. Nah ini salah satunya, kita udah tradingin di tanggal berapa ini? Pas green arrow-nya ini muncul. Sampai saat ini ya masih terpantau aman. Begitu. Ya udah, kayaknya rada gelagapan juga soalnya ya sistem baru, tapi ya ini overall ya oke lah. Jadi kita nggak usah mesti screening yang bagaimana lagi, nggak usah ribet-ribet banget, tinggal ngelihat ranking 20 besar ya di mana, seperti apa begitu. Kita sampai jumpa di hari Jumat besok. Terima kasih.